Tragis, seorang ibu rumah tangga di Malang, Jawa Timur dibunuh oleh suami sirinya. Aksi bengis ini direncanakan sang suami 2 pekan. Ihwal peristiwa ini dipicu karena pelaku tersinggung atas tuntutan hidup yang diminta korban kepadanya. Inilah Sofian, pelaku pembunuhan istri sirinya sendiri di Jalan Emprit, Kelurahan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Dia tega membunuh Ratna Darumi di kamar mandi pada 17 September lalu. Menurut keterangan polisi, motif pembunuhan yang dilakukan Sofian dilatar belakangi masalah sakit hati. Pelaku tidak terima istrinya menuntut agar mereka segera pindah rumah. Untuk mengelabui tindakan kejinya, Sofian memposisikan korban seolah meninggal karena terbentur kloset. Namun anak kandung korban bernama Bayu melaporkan peristiwa kematian ibunya. Dia mengaku ada kejanggalan dari peristiwa tersebut. Alat bukti yang kita saksikan di depan ada palu, martil, ada pipa yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui petugas ataupun orang dengan alasan bahwa kamar mandi itu terslot dari dalam. Ini pakaian yang digunakan tersangka pada saat kejadian yang dibuang di sungai dan ditemukan oleh lapor dan beberapa alat lainnya yang kita sita. Sebelumnya peristiwa pembunuhan yang dilakukan Sofian merupakan suami siri dari korban ini terjadi pada Jumat 17 September lalu. Namun pada saat kejadian belum diketahui apa penyebab kematian korban. Baru sepekan kemudian polisi mengungkap kasus ini. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kasus suami siri membunuh istrinya di Malang, Jawa Timur sudah menemukan titik terang. Motif aksi keji ini ternyata karena soal ketersinggungan pelaku kepada korban. Lantas tuntutan seperti apa yang menyebabkan aksi sadis ini terjadi? Untuk menjawabnya kami sudah terhubung dengan Kapolres Malang Kota AKBP Budi Hermanto. Ya, selamat siang Pak Budi. Dalam keterangan yang Anda sampaikan kemarin, aksi pembunuhan ini dipicu karena soal ketersinggungan. Sebenarnya soal yang sebenarnya seperti apa Pak Budi? Ya, selamat siang Mbak. Jadi ini perkara yang sudah akumulasi dari tersangka kepada korban. Mereka ini hidup bersama lebih kurang 14 tahun. Jadi pada saat akumulasi di mana dipicu korban ingin pindah rumah. Kebetulan memang masa kontrakan di rumahnya TKP itu sudah habis. Tapi dalam kepindahan itu tidak mengajak si tersangka. Disitulah titik kulminasi, titik puncak sehingga si tersangka ini melakukan pembunuhan berencana ini sudah dari 2 minggu yang lalu. Ya, lalu Pak Budi, betulkah memang pembunuhan ini selama 2 pekan atau sebetulnya memang sudah dari sejak lama aksi ini ataupun pemikiran untuk membunuh sang istri ini dilakukan oleh suami? Ya, itu sudah ada niat untuk 2 minggu lalu menghabisi si korban, sehingga pada saat puncak di hari Jumat malam sekira pukul 22.30 WIB di saat korban sedang mandi, tersangka ini masuk ke dalam dan langsung memukul dan mencekik leher korban. Si korban sempat teriak, didengar oleh beberapa orang saksi tetangga. Setelah aksi tersebut dilaksanakan, itu TKP dibersihkan, termasuk posisi korban juga diupayakan alibi yang terbentur dengan kloset, dan setelah itu menggunakan pipa untuk menutup grendel pintu kamar mandi sehingga terkesan pintu itu terkunci dari dalam. Ya, lalu dari anak korban melaporkan pihak kepolisian katanya ada kejanggalan. Sebetulnya kejanggalan seperti apa, Pak? Ya, pada saat kejadian itu anak korban baru keluar dari rumah, itu Jumat malam, dan kembali sekitar pukul 00.30 WIB memanggil mencari ibunya tidak ada, lalu melihat dihubungi, handphone juga tidak diangkat, melihat ke sela kisi-kisi kamar mandi, ibunya sudah tergeletak dan ada darah luka di bagian kepala. Setelah itu didobrak pintu untuk diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dunia. Besok harinya jenazah korban itu disemayamkan
dan si anak membuat laporan ke Polresta Malang Kota dengan aduan adanya kejanggalan. Dari aduan itu di hari Minggu sore, tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Pol Tinton beserta DG Forensik dalam hal ini juga Labkrim, laboratorium dan identifikasi juga kita melakukan olah TKP ulang. Nah, dalam olah TKP memang TKP ini kita mendapat kendala sudah dibersihkan semua, termasuk alat bukti yang digunakan. Tapi kami juga melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi itu sebanyak 7 orang. Dari keterangan saksi yang mendengar teriakan korban di malam hari, termasuk adanya persesuaian dan kami meminta kepada pihak keluarga untuk dilakukan visum dan otopsi. Setelah hasil otopsi keluar, kita komunikasikan dengan dokter forensik dan kita melihat persesuaian secara scientific investigation dan scientific identification yang dilakukan oleh unit identifikasi dan dibantu dari Polda Jawa Timur. Kami akhirnya melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya, lalu nanti hukuman apa yang mengancam untuk pelaku pembunuhan ini, Pak? Ya, untuk tersangka pada saat ini memang ini direncanakan kita kenakan pasal 340 KUHP subsidiar 338 dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup ataupun minimum 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Budi atas laporan dan informasinya. Selamat bertugas kembali, Pak.